Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini saya akan membahas mengenai Writing Task 1, khususnya pie chart. Pada sesi ini, teman-teman akan mempelajari 4 hal berikut ini. Pertama, memahami struktur penulisan. Kedua, membuat rencana sebelum menulis. Tiga, menulis laporan untuk pie chart. Keempat, menggunakan perbendaharaan kata atau vocabulary yang luas untuk meningkatkan nilai writing teman-teman. Oke, pertama saya akan sedikit membahas mengenai pie chart itu seperti apa sih? Seperti teman-teman bisa lihat, pie chart itu terdiri dari chart yang bentuknya seperti kue, seperti pizza gitu ya, lingkaran dan ada slices atau ada pecahan-pecahan. Nah ini namanya pie chart, ada dua, kadang bisa satu atau bisa tiga jumlahnya. Untuk kasus ini cuma ada dua. Kemudian ada judulnya, yaitu dalam hal ini What Makes People Most Happy, hal-hal apa yang membuat orang-orang itu menjadi senang sekali. Kemudian ada data-data yang ditunjukkan dalam bentuk persentase. Jadi dalam hal ini contohnya adalah faktor-faktor yang membuat kita itu menjadi senang. Oke, selain itu ada yang namanya brief information atau sedikit informasi mengenai pie chart ini. Saya bacakan ya. The charts below show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy. Grafik-grafik di bawah ini menunjukkan hasil sebuah survei mengenai orang-orang dari kelompok umur yang berbeda berpendapat tentang hal apa yang membuat mereka senang banget. Oke, itu a brief information about the pie charts. Kemudian ada juga the instruction. Instruksinya kita harus ngapain nih? What should we do about the pie charts? So, summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Ringkaslah informasi yang ada di pie chart ini dengan cara memilih dan melaporkan fitur-fitur utama serta membuat perbandingan-perbandingan yang relevan. Jadi pada intinya kita harus membuat summary dari pie charts ini dan melakukan perbandingan atas data-data yang ada. Intinya seperti itu. Kemudian ada peraturan yang kita harus ikuti nih. Peraturan yang pertama adalah batas waktu atau time limitnya kita cuma punya waktu 20 menit. Berdasarkan pengalaman saya, kalau udah 20 menit terus si vigilatornya itu orang yang ngawasin ujian langsung ngasih tahu tuh udah nggak boleh ada yang nulis lagi atau semacam itulah seingat saya. Kemudian juga jumlah minimum kata yang harus ditulis itu adalah 150. Kalau teman-teman nulis kurang dari 150 kata, nilai teman-teman akan berkurang. Oke, itu sedikit ulasan mengenai pie chart. Dan kemudian balik lagi ke tadi mengenai the instruction ya, what should we do about the pie charts? Seperti saya jelaskan, kita kan pada intinya harus membuat ringkasan dan membandingkan data. Jadi untuk membuat ringkasan dan perbandingan data yang bagus, kita harus tahu tuh struktur penulisan yang bagus seperti apa. Nah, pertama, struktur penulisan yang bagus itu terdiri dari introduction atau pengantar. Nah, ini biasanya ditulis di paragraf pertama. Jadi kita harus memperkenalkan chartnya ini dengan cara memparafrase written information yang tadi tentang charts below show the results dan seterusnya. Itu. Jadi ibarat kata kita mengenalkan diri kita ke orang lain, kan kita harus sedikit menjelaskan tentang diri kita ya, A, B, C-nya itu apa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita harus membuat ringkasan. Ringkasan dari apa yang kita tulis nih. Nah, ini kita lakukan dengan cara menjelaskan secara umum pola datanya itu seperti apa sih? Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai hal itu. Bagian yang ketiga adalah bagian body, di mana kita harus menjelaskan secara tadi di bagian kedua kita membuat ringkasan tentang tulisan yang akan mau kita tulis. Bagian ketiga kita itu harus menjelaskan rinciannya kita itu mau menulis seperti apa. Dan terlebih lagi di sini kan ada data-data ya, faktor-faktor yang membuat orang-orang tuh menjadi senang banget. Nah, itu kita harus jelasin. Dan tentunya karena tadi bagian instruction itu kita harus membuat perbandingan, di sini kita melakukan perbandingan. Membandingkan faktor-faktor yang ada. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu contohnya. Oke. Selanjutnya adalah
Sebelum kita mulai menulis, kita harus membuat rencana dulu, kita mau menulis seperti apa. Tujuannya adalah supaya teman-teman itu jadi lancar nulisnya, karena udah punya patokan. Oke, yang pertama ya, mengenai introduction. Seperti tadi saya jelaskan, kita harus memparafrase informasi tertulis. Atau brief information ini kita harus tulis ulang dengan kata-kata kita sendiri. Caranya gimana? Ubah aja kata-kata yang ada dengan kata-kata yang lain, cuman artinya sama. Itu artinya sinonim. Paraphrase the written information by changing the words with synonyms. Seperti itu. Kemudian di bagian overview, kita harus membuat ringkasan dengan cara menjelaskan pola secara umum data-datanya. Kalau dalam hal ini ya, ini kan sebetulnya faktor-faktor yang membuat orang itu senang itu macam-macam. Dan kalau kita lihat lebih teliti itu ada faktor-faktor yang sama dan ada faktor-faktor yang berbeda. Nah ini nih yang bisa kita jelasin nih di bagian summary. Similarities atau faktor-faktor yang sama itu ada 3. Pertama ada achievement network, doing hobbies, kemudian ada other factors. Kemudian di bagian di bagian perbedaan, itu ada 2 faktor nih yang membedakan banget. Pertama, untuk people under 30, itu adalah having a good appearance, dan ada traveling, 18 dan 15%. Kemudian, untuk people over 30, itu ada financial security dan being with family. Seperti itu, persamaan dan perbedaan yang bisa kita jelasin di bagian summary atau overview. Oke, selanjutnya kita main ke bagian detail, di mana kita harus menjelaskan secara rinci. Kan tadi saya udah bilang ya, ada similarities, ada differences. Nah, di sini kita jelasin apa aja similarities-nya. Oke, yang pertama di bagian achievement at work, di 2 pie chart ini kan kita bisa lihat ya, itu adalah pie chart yang itu adalah slice atau bagian yang porsinya itu paling gede. Kalau people under 30 itu 31%, achievement at work kalau people over 30 itu 32%. Kemudian dia doing hobbies itu adalah faktor tertinggi kedua. Sedangkan other factors itu faktor paling rendah. Oke, itu untuk paragraf 3 ya. Nah, di mana kita harus menjelaskan similarities. Kemudian di paragraf keempat, kita jelasin perbedaannya. Tadi untuk younger people, having a good appearance itu lebih besar daripada traveling. Untuk orang-orang tua, people over 30, financial security itu lebih penting daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. 20% dibandingkan 14%. Oke, seperti itu. Cara membuat rencana kurang lebih. Oke, selanjutnya saya mau berbagi sedikit mengenai sinonim-sinonim yang berguna untuk menulis laporan pie chart ini ya. Terutama yang terkait dengan contoh ini. Tadi kita udah lihat di pie chart yang pertama itu ada people under 30, kemudian di pie chart sebelah kanannya ada people over 30. Nah, untuk people under 30, sinonim yang bisa kita pakai itu younger people atau younger group, younger persons, younger individuals, younger generation, dan seterusnya. Untuk people over 30, kita bisa pakai older people, older group, older persons, older individuals, older generation, dan seterusnya. Kemudian di bagian happy, kita bisa tulis kata satisfied, content, pleased. Satisfied itu artinya puas, content itu sama sih artinya puas, senang, pleased juga sama artinya senang. Itu yang bisa kita pakai ya sebagai sinonim dari happy. Kemudian untuk financial security kita bisa bilang being financially secured, being financially settled, atau having enough income and savings. Kemudian untuk achievement at work kita bisa bilang professional achievement bisa atau promotion. Having a good appearance bisa kita tulis being good looking atau physically attractive. Sama-sama artinya berpenampilan menarik gitu ya. Being with family itu bisa kita tulis spending time with loved ones, itu artinya keluarga, loved ones. Atau kita bisa lebih spesifiknya nih, spending time with children and spouse, menghabiskan waktu bersama anak-anak dan pasangan. Oke, itu adalah sinonim ya, atau persamaan-persamaan kata yang berguna yang bisa kita pakai untuk praktek nanti kita nulis langsung. Ngomong-ngomong soal praktek nulis langsung, ayo kita coba ya tulis. Ini ini udah saya coba tulis sebagai contoh ya. Di bagian introduction dulu, yang pertama kita bahas gimana kita harus memparafrase written information. Yaitu yang di chart below itu ya. Ini contohnya saya bacakan. The pie charts demonstrate the survey outcomes of factors that make individuals into separate age groups feel content the most.
Artinya apa sih? Persamaan katanya apa sih? The charts below show itu ini ya, di sini di written information, the charts below show itu artinya sama dengan the pie charts demonstrate. Show itu artinya sama dengan demonstrate, atau bisa kita juga tulis illustrate, artinya sama-sama menunjukkan atau menggambarkan. Kemudian the results of survey, kita bisa bilang the survey outcomes. Results itu sama artinya dengan outcome, sama-sama hasil. Kemudian what people of different age groups say makes the most happy, itu bisa kita bilang factors that make individuals into separate age groups feel content the most, atau faktor-faktor yang membuat orang-orang dalam dua kelompok umur yang berbeda itu merasa sangat senang. Artinya sama aja dengan what people of different age groups say make the most happy. Oke, itu untuk bagian introduction ya. Kemudian untuk bagian overview, kita bisa jelasin tadi. Pertama kita udah bahas, saya udah bahas similarities sama factors that make them different gitu ya. Perbedaannya apa aja? Oke, jadi both charts have several similar factors that cause people high satisfaction for younger and older generations. Nonetheless, there are some differences as well. Kedua pie chart maksudnya, tersebut memiliki beberapa persamaan faktor yang membuat orang itu senang banget atau merasakan kepuasan paling puas lah untuk kelompok umur yang lebih muda dan kelompok umur yang lebih tua, for younger and older generations. Nonetheless, namun ada juga perbedaan-perbedaan yang ada di pie chart ini. Ya, kurang lebih overview seperti itu ya. Kita nggak perlu nulis panjang lebar, yang penting dapat esensinya gitu. Oke, kemudian bagian detailed explanation di mana kita harus menjelaskan hal-hal yang rinci. Persons in either groups become fully satisfied when they achieve something in what they do for living because it is represented with the most dominant portions of the figures 31% and 32% respectively. Orang-orang di kedua grup tersebut menjadi sangat puas ketika mereka mencapai sesuatu dalam pekerjaan mereka. In what they do for living itu artinya sama dengan pekerjaan ya. Because, karena hal tersebut diwakili atau direpresentasikan dengan dominant portions of the figures, dengan potongan yang paling gede dari kedua slice ini, 31% dan 32%. Respectively itu artinya masing-masing. Doing hobbies is also crucial for them as it is the second largest percentage, with slightly below 25% each. Doing hobbies itu adalah faktor kedua terbesar di masing-masing grup, di mana masing-masing itu doing hobbies itu penting juga bagi orang-orang ini, karena as it is the second largest percentage slice dengan porsi kedua terbesar di masing-masing grup, dan persentasenya itu sedikit di bawah 25%. Kalau untuk people under 30 itu 22%, kalau people over 30 itu 24%. Whereas other factors are the least critical part. Di sisi lain, other factors yang ini 14% dan 10% are the least critical part, merupakan hal yang paling tidak penting, accounting for 10% for older group, yaitu sebesar 10% untuk kelompok umur yang lebih tua. Accounting for itu artinya menyebabkan bisa atau mengakibatkan bisa. And 14% for the younger group, dan 14% untuk kelompok umur yang lebih muda. Oke, itu untuk detailed explanation part 1 yang bisa kita tulis di paragraf 3. Kemudian detailed explanation part 2 kita jelasin tentang perbedaan-perbedaannya. For younger people, physical attractiveness is more vital than traveling, as they are separated by 3%, 18% and 15% respectively. Untuk kelompok umur yang lebih muda, atau untuk orang-orang muda, penampilan fisik yang menarik itu lebih penting daripada traveling, karena mereka itu dipisahkan sebesar 3%, 18% dan 15% masing-masing respectively. Respectively itu tadi saya lupa jelasin. Respectively itu kalau bisa kita pakai kalau kita udah sebelumnya jelasin tentang dua hal yang berurutan gitu ya. Misalkan tadi 18%, 15%.
respectively itu masing-masing. Jadi 18 itu merefer ke having a good appearance, kalau 15% itu traveling. Meanwhile, the older ones value different criteria that are being financially settled. Di sisi lain, kelompok umur yang lebih tua itu menilai bahwa menganggap atau memiliki kriteria yang berbeda. Berbeda dari apa? Daripada kriterianya orang muda. Kriterianya apa aja? That are being financially settled, yaitu cukup secara finansial, 20%, diikuti dengan spending time with family. Diikuti dengan being with family, spending time with family sama dengan artinya being with family. That makes up to 14%. Ya, itu sebesar 14%. That makes up to itu artinya sebesar atau kurang lebih, ya artinya sebesar sih, sama aja. Oke. Itu penjelasan mengenai detailed explanation part 2 yang bisa kita tulis di paragraf keempat. Oke, ini adalah the whole writing report. Kurang lebih kalau kita nulis esai kayak gini ya. Tadi yang udah kita jelasin, introduction, ada overview, ada detailed explanation part 1, ada detailed explanation part 2. Dan setelah saya hitung, kurang lebih itu jumlah katanya adalah 161. Jadi udah melebihi threshold minimal 150. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai pie chart IELTS Writing Task 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.